Terima kasih Dr. Raisa. Saudara-saudara, hari ini sebelum saya menyampaikan kinerja data, ada beberapa hal penting yang perlu kami sampaikan di saudara-saudara sekalian. Yakni yang pertama adalah bahwa pada tanggal 13 Juli 2020 kemarin telah ditandatangani oleh Menteri Kesehatan keputusan Menteri Kesehatan tentang pedoman pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 19 atau COVID-19 dengan nomor KMK HK 0107-Menkes /413/2020. Ini adalah revisi kelima yang kemudian mencabut KMK 247 tentang revisi keempat. Revisi ini adalah serial yang kita gunakan sebagai pedoman di dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 dan diharapkan bisa menjadi pedoman bagi pengendalian COVID-19 ini baik oleh pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Kemudian juga pedoman bagi seluruh fasilitas kesehatan yang ada di tanah air, termasuk juga pedoman bagi seluruh tenaga kesehatan, termasuk semua pihak yang terkait dengan upaya pengendalian COVID-19 ini. Ada 9 bab di dalam pedoman ini, sama dengan pedoman yang lalu, namun secara prinsip ada beberapa perbedaan mendasar yang sudah barang tentu kita akan segera sosialisasikan secara terus-menerus. Kita awali serial dengan melalui daring pada besok pagi dan siang, kemudian berturut-turut sampai dengan hari Selasa minggu depan, yang akan kita hadirkan seluruh kabupaten, dinas kesehatan kabupaten kota, dan para pihak yang terkait lainnya. Di dalam bab ketiga tentang survei epidemiologi, kita menggunakan beberapa definisi operasional yang baru. Di antaranya kita tidak lagi menggunakan definisi operasional yang ada di revisi 4 dengan istilah orang dalam pemantauan, pasien dalam pengawasan, orang tanpa gejala, kasus konfirmasi, kita akan rubah menjadi kasus suspek, kasus probable, kemudian kita juga akan mendefinisikan tentang kasus konfirmasi, kemudian kontak erat, pelaku perjalanan, discharge date, selesai isolasi, dan kematian. Tentunya ini akan memiliki pengaruh terhadap sistem pelaporan yang nantinya akan kita lakukan di hari-hari berikutnya. Secara prinsip dan mendasar tidak ada perubahan di dalam kaitan dengan kita mengidentifikasi kasus ini, tetap dengan menggunakan basis penegaan diagnosa, pemeriksaan antigen dengan real-time PCR atau menggunakan TCM. Sekali lagi, ini adalah berbasis pada pemeriksaan antigen, bukan melakukan pemeriksaan antibodi. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, secara garis besar, nanti secara terus-menerus akan kita sampaikan bahwa kasus suspek itu ada 3 kriteria. Di antaranya adalah kasus infeksi saluran pernafasan yang akut, di mana di dalam riwayat penyakitnya dalam 14 hari sebelum sakit, dia atau orang yang bersangkutan berasal atau tinggal di daerah yang sudah terjadi local transmission atau penularan lokal. Maka kita masukkan ini dalam kelompok suspek. Kemudian yang kedua, dalam 14 hari terakhir, pernah kontak dengan kasus yang sudah terkonfirmasi positif atau kontak dengan kasus probable. Kontak dalam hal ini adalah kontak dekat. Kontak dekat kurang dari 1 meter tanpa pelindung dengan waktu sekitar lebih dari setengah jam dan seterusnya. Maka ini juga kita masukkan di dalam kelompok kasus suspek. Atau kemudian infeksi saluran pernafasan atas yang berat dan harus dirawat di rumah sakit,
dan tidak kita ketemukan penyebabnya secara spesifik yang meyakinkan bahwa ini bukan penyakit COVID. Artinya kita curiga bahwa ini adalah COVID, maka kita masukkan ini di dalam kelompok suspek. Kalau kita lihat pada revisi keempat, maka semua kasus PDP adalah kasus suspek. Bahkan kasus ODP di mana ada keluhan ISPA dan pernah kontak dengan kasus terkonfirmasi positif, itu pun masuk di dalam kasus suspek. Kemudian yang kedua adalah kasus probable. Ini adalah penderita dengan infeksi saluran pernapasan berat disertai dengan gangguan pernapasan, ARDS, atau kemudian meninggal, yang klinisnya meyakinkan bahwa ini adalah COVID. Itu bisa kita dapat dari gambaran ronsen paru misalnya, kita dapatkan dari gambaran hasil pemeriksaan laboratorium darah misalnya, dan ini belum terkonfirmasi pemeriksaan RT-PCR. Maka ini kita masukkan di dalam kasus probable. Oleh karena itu, kasus probable ini adalah kasus yang klinis. Kita yakini COVID, kondisinya dalam keadaan berat, dengan akut respiratory distress syndrome, ARDS, atau ISPA berat, dengan gangguan pernafasan yang sangat terlihat, namun belum dilakukan pemeriksaan laboratorium untuk menegakkan diagnosa COVID melalui RT-PCR. Ini adalah kasus probable. Berikutnya adalah kontak erat. Ini artinya kontak dengan konfirmasi, kasus konfirmasi positif, atau dengan kasus probable, kita masukkan di dalam kelompok kontak erat. Kemudian kasus konfirmasi ini tentunya sudah melalui pemeriksaan PCR dan hasilnya positif, bisa dengan gejala simptomatis atau tanpa gejala asimptomatis. Ini adalah termasuk di dalam kelompok pasien yang konfirmasi. Oleh karena itu saudara-saudara, basis perhitungan inilah yang kemudian akan kita gunakan mulai hari ini untuk melakukan pelaporan data COVID-19. Hari ini kita telah melakukan pemeriksaan spesimen sebanyak 23.001 spesimen, sehingga total spesimen yang kita periksa hari ini adalah 1.097.468 spesimen. Dari jumlah ini kita mendapatkan kasus terkonfirmasi positif sebanyak 1.591 orang, sehingga totalnya kita sekarang sudah mencapai 78.572 orang. Mari kita lihat sebaran kasus yang kita dapatkan pada hari ini, kasus terkonfirmasi. Yang pertama adalah Jawa Timur hari ini melaporkan 353 kasus baru dan 352 sembuh. Kemudian DKI Jakarta 268 kasus baru dengan 120 sembuh. Sulawesi Selatan 197 kasus baru dan 144 sembuh. Kalimantan Selatan 161 sembuh dan 161 kasus baru dan 54 sembuh. Sumatera Utara 130 kasus baru dengan 20 sembuh. Bali 101 kasus dengan 64 sembuh. Jawa Tengah 80 kasus baru 30 sembuh. Jawa Barat 74 kasus baru dan 28 sembuh. Demikian seterusnya hari ini ada 20 provinsi yang melaporkan kasus baru di bawah 10. Bahkan ada 5 provinsi yang hari ini melaporkan tidak ada penambahan kasus, diantaranya Kalimantan Barat, tidak ada kasus baru dan melaporkan 13 sembuh. Kemudian Kalimantan Utara, Lampung, Maluku, Nusa Tenggara Timur semuanya tidak ada laporan kasus baru.
Total kasus sembuh yang kita dapatkan hari ini adalah 947 orang, sehingga kemudian sembuh menjadi 37.636 orang. Dilaporkan 54 orang meninggal, sehingga totalnya menjadi 3.710 orang. Dengan pemahaman yang baru pada revisi kelima, maka kita dapatkan kasus suspek sebanyak 46.701 orang. 461 kabupaten kota yang terdampak di 34 provinsi. Saudara, ini data kita hari ini. Oleh karena itu, kita masih tetap harus meyakini bahwa proses penularan masih tetap saja terjadi. Ini disebabkan karena memang protokol kesehatan belum dijalankan dengan baik. Kami mengingatkan kembali, gunakan masker. Pada saat berada di alat transportasi massal, public transport, upayakan Anda memakai masker, menjaga jarak, dan tidak berbicara, tidak makan, tidak minum di dalam kendaraan umum atau di dalam kereta. Kan ini menjadi permasalahan kita. Kemudian patuhi betul penggunaan masker yang baik, yang benar. Masker menjadi sesuatu yang sangat kita butuhkan hari ini. Oleh karena itu, pilihlah masker yang membuat kita nyaman, sehingga kita merasa betul-betul bisa terlindung dan bisa melindungi diri dengan terus-menerus. Menggunakan masker yang membuat tidak nyaman akan membuat kita berkali-kali berusaha untuk memperbaiki letak masker, menurunkan masker dagu, menaikkan lagi, dan seterusnya. Ini memberikan resiko yang besar untuk penularan. Oleh karena itu, pilihlah masker yang nyaman untuk kita. Saat ini sudah cukup banyak masker yang ada di pasaran, baik masker kain maupun masker kertas yang digunakan sekali pakai, ini bisa kita pilih. Prasyaratnya adalah gunakan dengan benar. Ini menjadi beberapa hal yang perlu kita atensi bersama, karena sekarang kesadaran menggunakan masker kami lihat sudah mulai cukup bagus. Namun masih banyak kita lihat menggunakannya tidak dengan cara yang benar. Ingat bahwa dengan mulai beraktivitas, dengan mulai bekerja di ruang kerja yang selama ini kita gunakan, dengan orang yang cukup banyak, dengan ventilasi yang kurang baik, dengan sirkulasi udara yang kurang baik, ini memberikan resiko yang tinggi. Kita selama ini terlalu merasa nyaman dengan udara yang dingin, hanya berpikir ruangan yang ber-AC, tetapi tidak pernah berpikir ruangan yang udaranya tersirkulasi dengan baik. Saat ini saatnya kita mulai berpikir dengan membiasakan diri untuk hal-hal yang mengurangi risiko penularan. Saudara-saudara, adaptasi kebiasaan yang baru sebuah keniscayaan. Harus kita jalankan, tidak ada pilihan untuk kita. Karena penyakit ini masih ada dan masih terus ada di wilayah sekitar kita. Kita tidak bisa berharap sepenuhnya untuk kepastian kapan vaksin ini akan bisa kita dapatkan. Tidak ada yang bisa memberikan jaminan bahwa bulan depan, bahwa 2 bulan lagi vaksin sudah bisa kita dapatkan. Oleh karena itu, saudara-saudara, patuhi protokol kesehatan. Ini kunci kita untuk mampu beradaptasi dan kita bisa produktif tapi aman dari COVID-19. Kita pasti bisa melakukannya. Terima kasih, selamat sore.